Masuk ke materi saya. Udah. Oke, selamat datang semuanya di kelas Basic Fundamental. Hari ini kita bahasannya memang fundamental, jadi kita bahas tentang laporan keuangan, tentang kinerja perusahaan, bagaimana cara membandingkan ini perusahaan murah atau mahal, ini perusahaan bagus nggak, ini kinerjanya gimana. Nah, sebenarnya ini bisa kita akses tadi yang di idx.co.id, kita baca laporan keuangannya, gitu, kita baca laporan tahunannya, gitu. Tapi kan balik lagi, lembar laporan keuangan itu mungkin nggak semua orang bisa gampang untuk membaca, atau kalau kita buka laporan keuangan mungkin nggak sesimpel kalau kita lihat di RTI udah langsung ke rangkum gitu. Walaupun nanti kita di RTI kita harus cross check lagi, bener nggak ini laba bersihnya sekian dari laporan keuangannya, seperti itu. Jadi langsung aja kita masuk ke basic fundamental analysis. Yuk kita simak. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang baru silahkan download RTI bisnisnya. Yang belum download, ini akan kita pakai nanti, kita praktek, kita akan praktek nanti pemakaian RTI bisnisnya bareng-bareng. Nanti kita buka bareng-bareng, kita cek perusahaannya sama-sama. Jadi sekarang silahkan kalian download RTI bisnisnya. Yang belum verifikasi, diverifikasi dulu, sama dipikirin mau bahas saham apa nanti kita. Oke, jangan lupa kita juga punya jasa Instagram di @jasautamacapital_batam. Silakan di follow, kalau bisa di mention ke kita kelas hari ini gitu. Dan kita juga punya website, silakan dibuka, ada beberapa blog yang saya tulis tentang prinsip-prinsip berinvestasi, jadi cukup baik untuk dibaca. Walaupun sekarang saya udah rata-rata saya pindahkan ke YouTube gitu. Nanti mungkin di weekend ini saya keluarkan lagi 5 saham pilihan ya untuk pemula. Oke, nah di depan Bapak Ibu semua sekarang ini muncul banyak logo perusahaan. Kalau saya suruh milih, tentu pasti bakal banyak yang milih Unilever, BCA, Starbucks mungkin, Kalbe di saat virus corona gitu kan. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ngecek nih, kenapa kita bisa milih perusahaan-perusahaan yang logonya kita kenal gitu, atau kita tahu ini rame, atau lebih terpercaya gitu dibandingkan misalnya Bumi Resource. Ada yang tahu Bumi Resource gitu? Nggak tahu. Biasanya Bumi Resource ini akan lebih ke kalangan tertentu gitu. Saya nggak tahu Bumi Resource karena saya nggak kerja di tambang. Yang kerja di tambang mungkin tahu, oh Bumi Resource yang punya KPC, Adaro gitu. Mereka akan lebih familiar. Mungkin mereka akan lebih memilih gitu dibandingkan kita yang benar-benar awam, nggak tahu sama sekali ini perusahaannya apa gitu. Yang paling sering kita pilih pasti ya tentu perusahaan-perusahaan yang sering kita lihat gitu. Nah, dari sini kalau kita lihat dari perbandingan kinerjanya mereka, nah ini adalah rasio pendapatannya mereka dari tahun 2009 sampai 2018 kemarin gitu. Nah, kalau kita lihat dari rasio pendapatan Starbucks atau undernya Mitra Adi Perkasa, MAPI ya kode sahamnya, Mitra Adi Perkasa itu ada Starbucks, ada Zara, Pull & Bear, Staccato, Planet Sport, semua di bawahnya mereka, Mitra Adi Perkasa. Cuma di sini saya kasih logo Starbucks karena cukup ramai kelihatan Starbucksnya. Nah, lalu BCA kita tahu bank yang sangat ramai, bahkan tellernya duduk aja orang datang buka rekening, jadi tellernya nggak perlu susah-susah nyari nasabah baru gitu. Lalu ada Unilever, kita tahu produk-produknya Unilever, kita bisa lihat pendapatannya mereka, dan Kalbe Pharma. Nah, secara pendapatan perusahaan-perusahaan ini cukup baik gitu, bahkan sangat baik kalau saya bilang. Kenapa? Karena mereka selalu mencatatkan kenaikan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jadi dari sini sebenarnya kita udah bisa milih, oke, karena pertumbuhan labanya selama 10 tahun itu sangat baik, naik terus gitu. Jadi ya saya nggak ada masalah, saya akan berani membeli saham ini gitu. Tinggal kita cek aja selama labanya masih naik ya oke gitu, berarti nggak ada masalah dengan perusahaannya. Kalau labanya naik tapi harga sahamnya turun, itu kesempatan kita bisa beli lebih murah. Padahal sebenarnya berarti kan nggak ada masalah di perusahaannya. Nah, dibandingkan kita beli perusahaan-perusahaan yang kayak tadi kita masih kurang familiar, atau kita tahu bisnisnya mungkin lagi susah gitu, atau yang lagi bermasalah. Ini TPS Food, kalau ada yang tahu, 3 pilar sejahtera, beras TPS yang tahun 2017 kemarin ketangkap oplos beras, terus pabriknya ditutup. Nah, kelihatan dari pendapatannya langsung anjlok dalam gini.
Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan kalau hati-hati perusahaannya dari sebelum anjlok ini juga kita udah tahu kalau pabriknya ditutup gitu. Nah, dari sini kalau kita memang tekniknya berinvestasi dan awalnya sebelum pabriknya ditutup ini kita lihat perusahaannya bagus ya kita beli. Lalu ketika muncul berita perusahaannya ditutup terus pabriknya karena akibat oplos beras, ya ada kemungkinan kita bisa kayaknya perusahaannya ada masalah nih gitu. Ada baiknya kita keluar dulu ketika lagi ada masalah gitu, karena memang bukan dari sisi sektornya bermasalah tapi memang dari perusahaannya bermasalah gitu. Tapi kalau kayak sekarang kan bukan karena perusahaannya nih masalah, tapi memang virus COVID ini menyerang seluruh pertumbuhan bisnis gitu. Jadi sebenarnya perusahaan yang nggak bermasalah pun jadi agak susah karena virus ini. Nah, nanti kalau virusnya udah lewat ya tentu akan kembali lagi seperti semula gitu. Nah, tapi kalau beberapa perusahaan yang lebih kepada perusahaan itu sendiri karena masalah perusahaan itu sendiri, nah itu baru berbahaya gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, nah ini kan pendapatannya naik turun. Matahari juga kemarin 2017 mulai muncul Tokopedia, mulai muncul yang lain gitu, mulai kegerus gitu. Lalu Bumi Resource ya kita tahu tambang dan tahun 2015 kemarin kepukul banget gara-gara harga batu bara yang turun, juga mereka juga sempat ngedrop sekali di tahun 2015, untuk itu susah untuk buat naiknya. Nah, ketika kita belajar tentang fundamental analysis, kita belajar bagaimana cara mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan gitu. Jadi kalau kita tahu gimana sih supaya resikonya lebih rendah gitu. Semakin kita banyak tahu, semakin kita analisa perusahaannya, kita akan semakin kecil menghadapi resikonya dibandingkan misalnya saya nggak tahu nih, Garuda itu yang ada di bursa saham itu ternyata kacang Garuda gitu, bukan perusahaan pesawat Garuda, padahal kode sahamnya GIAA, Garuda Indonesia. Nah, itu kan akan menjadi persepsi ketika kita beli, karena ya kita nggak tahu apa yang kita beli gitu. Makanya Pak Warren Buffett selalu bilang, risk come from not knowing what you're doing gitu. Jadi kalau kita nggak tahu kita beli saham apa, kita sembarangan, temen saya suruh beli ini nih, atau Pak Kris suruh beli A, misalnya Pak Kris suruh beli HMSP, tapi kita nggak tahu HMSP itu apa gitu. HMSP misalnya kita bahkan nggak tahu HMSP itu kepanjangan dari HM Sampurna gitu, ya tentu resikonya pasti akan lebih tinggi. Jadi akan lebih baik ketika saya bilang oke, kita invest HMSP sekarang murah gitu, ya kita cek HMSP itu apa sih, kenapa Pak Kris merekomendasikan HMSP. Kalau memang bingung nggak bisa kalau masih baru, tanyain aja, Pak Kris kenapa Pak Kris pilih HMSP di grup, pasti akan saya jabarkan nanti gitu. Oke. Nah, saya kasih ilustrasinya seperti ini. Ada satu warung kopi A. Warung kopi ini untungnya 1 tahun 1 juta. Oke. Untungnya 1 tahun 1 juta. Kalau saya menawarkan Anda, Pak silahkan tawar, warung kopi saya ditawar mau beli berapa juta untuk beli warung kopi saya. Kalau saya bilang, oke, saya beli warung kopi kamu 10 juta ya, maka saya akan berinvestasi sebanyak 10 juta di warung kopi A. Dengan resiko kalau warung kopi A ini bangkrut, saya habis uang saya 10 juta. Oke. Lalu, karena warung kopi ini 1 tahun labanya 1 juta, berarti keuntungan saya setahun 10%. Tapi kalau saya bisa beli warung kopi ini di harga 5 juta, maka keuntungan saya bisa 20%. Dengan resiko saya makin kecil nih, cuma 5 juta. Gitu. Apalagi kalau saya bisa membeli di harga 2 juta. Resiko saya makin kecil, keuntungan saya makin besar. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ya, di bursa itu banyak sekali sekarang orang yang menjual warung kopi A ini yang untungnya 1 juta, cuma dijual di harga 2 juta. Sekarang banyak sekali saham-saham yang ada di market karena isu virus ini, orang menjual saham-saham di harga yang sangat murah gitu. Resiko kita beli sangat rendah, dengan returnnya mungkin akan cukup besar ke depannya gitu. Makanya kita harus cek, kita harus tahu perusahaannya semurah apa, jadi kita ngerti, terus kita berani nahan gitu. Dan Pak Warren Buffett selalu bilang, do not put all eggs in one basket. Jadi jangan pernah letakin uangnya kita tuh cuma di satu instrumen gitu. Misalnya saham, saya cuma beli Sampurna doang, nggak beli saham-saham lain, yaitu saya akan lebih berbahaya. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Jadi kita jangan letakin saham kita cuma di satu tempat gitu. Jadi misalnya kalau bisa kita diversifikasi. Jadi nggak cuma Pak Kris suruh saya Sampurna gini. Nah, jangan cuma beli di Sampurna, kalau bisa kita beli lagi di lain. Tapi sektornya kalau bisa jangan, kalau udah beli consumer Sampurna, beli lagi Indofood, beli lagi Mayora, beli lagi Sari Roti gitu. Dipecah. Jadi misalnya saya punya consumer satu, saya punya banking satu, saya punya mungkin properti satu gitu. Jadi akan lebih kecil resikonya nanti ke depan. Nah, kalau kita berbicara pada fundamental, kita berbicara pada lingkup yang lebih luas sampai ke lingkup yang lebih kecil gitu. Nah, kalau kita mau tahu kondisi ekonomi kita gimana, apakah bermasalah atau baik-baik aja, kita lihat Indonesia suku bunganya gimana, naik terus atau turun terus gitu. Kalau Indonesia suku bunganya naik terus, itu juga berbahaya gitu. Nah, kita tinggal lihat ke nilai tukar. Nilai tukar kita rupiah terhadap dolar gimana? Apakah melemah terus atau mulai menguat gitu? Nah, kalau kita lihat kan belakangan ini kemarin sempat 16 ribuan, sekarang udah masuk ke 15 ribuan lagi nih, 15.500 gitu. Jadi ya rupiah mulai menguat. Nah, ketika rupiah menguat berarti kondisi ekonomi dalam negeri diprediksi menguat karena ada optimisme orang masuk memegang rupiah gitu. Lalu daya beli. Nah, daya beli ini yang menyebabkan Indonesia itu bisa berkembang seberapa gede gitu. GDP-nya kita seberapa tinggi gitu. Masyarakat kita daya belinya tinggi nggak? Kalau nggak ada uang kan nggak bisa belanja. Makanya daya belinya turun. Makanya sekarang dikhawatirkan daya beli ekonomi di Indonesia akan menurun karena akibat virus corona gitu. 3 hal ini yang menyebabkan negara itu dalam kondisi baik-baik atau enggak gitu, secara gamblang ya, secara simple gitu. Tapi karena sekarang kita lihat nilai tukar kita masih cukup baik, masih stabil di 15.000, cuman masih bolak-balik ya di 16.500 juga, sempat naiknya juga ke sana, melembahnya ke sana. Tapi at least masih stabil nih, masih balik lagi ke 15 ribuan. Jadi ya masih cukup bagus untuk kondisi ekonomi kita. Daya beli juga terakhir kita lihat kalau di tahun 2019 kemarin kan 5 tuh. Nah, kita belum lihat nih hasil daya beli yang selanjutnya di kuartal pertama gitu. Nanti akan kelihatan daya beli kita menurunnya seberapa banyak gitu. Apakah masih cukup oke atau enggak. Tapi at least dari 3 hal ini. Nah, selain itu, kalau selain ngecek kondisi ekonomi, kita ngecek analisa industri. Sektor mana yang lagi bagus. Nah, cara ngecek sektor mana yang lagi bagus, kita lihat dari ini. Regulasi pemerintahnya ngedukung nggak sektornya? Atau malah pemerintah ngeluarin aturan yang menjelekkan, justru nggak bagus, nggak baik buat sektornya. Contohnya seperti tahun 2015 kemarin, pemerintah keluarin aturan untuk penurunan harga gas. Bahkan belakangan juga pemerintah masih menekan perusahaan gas negara untuk menurunkan harga gas. Nah, makanya sahamnya Pegas, perusahaan gas negara itu susah banget buat naik. Kenapa? Ya karena diintervensi terus sama pemerintah. Nah, pertama dari regulasi, yang kedua dari permintaan penawaran. Banyak nggak yang butuh gas? Gitu, seberapa banyak? Lalu meningkat nggak dari tahun ke tahun permintaannya? Atau malah produksi gasnya yang sangat berlebihan sehingga jadinya turun. Kayak sekarang harga minyak itu kan karena permintaannya turun, tapi produksi minyaknya tambah banyak gitu. Makanya harga minyak sekarang anjlok sekali gitu. Nah, berarti kan jelek tuh untuk sektor perminyakan gitu. Nah, lalu tinggal kita lihat kompetisi, seberapa gede kompetisinya. Apakah dia monopoli atau memang banyak saingannya gitu. Nah, untuk itu makanya kita harus cek nanti analisa industrinya. Kenapa penting untuk bisa menganalisa industri? Karena kalau kita dapat industri yang ini bagus tahun ini. Nah, itu tinggal pilih apapun, misalnya cap cip cup, misalnya saham apa aja, biasanya akan cenderung naik. Kenapa? Karena industrinya lagi bagus. Gitu. Tinggal balik lagi nanti masuk ke perusahaannya apa. Karena yang akan menentukan, ini naiknya paling tinggi, ini naiknya nggak terlalu tinggi, bahkan atau ini turun nih gitu. Karena berarti perusahaannya memang jelek sekali di saat sektornya lagi bagus, malah dia turun gitu. Seperti tahun 2015 kemarin, harga batu bara mulai naik, harga minyak mulai naik, itu tinggal pilih perusahaan apapun tentang batu bara, minyak, itu naiknya gila-gilaan. Minimal naiknya 2 kali lipat gitu. Bahkan ada yang sampai 10 kali lipat, ada yang sampai 20 kali lipat gitu. Bahkan ada yang sampai 50 kali lipat dalam waktu 5 tahun kemarin tertingginya.
Jadi ya tinggal untung-untungan nanti, oh saya dapat perusahaan ini gitu, oh saya dapatnya perusahaan yang naiknya cuma 2 kali lipat, tapi ya cukup gitu, cukup menarik dari industri ini. Nah, dari industri kita bisa ngecek nanti analisa perusahaannya. Misalnya sekarang ada consumer gitu kan, karena kita bilang wabah COVID ini mungkin yang masih dapat bertahan itu sektor-sektor makanan dan minuman. Jadi perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang termasuk makanan dan minuman itu ada banyak, ada Mayora, ada Indofood, ada Sari Roti, ada rokok juga masuk ke consumer gitu, ada Sampurna, ada Gudang Garam, ada Wismilak gitu, ada banyak sekali. Nah, tinggal kita cek analisa perusahaannya, prospeknya gimana, masih bagus nggak ke depan. Unilever gimana prospeknya, Indofood gimana prospeknya, Sampurna gimana prospeknya gitu. Lalu kita cek manajemennya siapa, dipegang sama siapa yang kelola, track recordnya gimana, apakah manajemennya ada perubahan nggak, komisarisnya siapa, direkturnya siapa, ada gebrakan apa nggak, seperti tahun lalu kan ada pergantian manajemen tuh di Telkom, yang awalnya direkturnya Telkomsel diangkat jadi direkturnya Telkom gitu. Jadi ada perubahan manajemen tuh. Nah, waktu itu kita cek siapa nih perubahannya, direkturnya diganti jadi ke Pak Ririk. Nah, Pak Ririk track recordnya gimana? Oh, ternyata bekas dari Telkomsel gitu. Jadi nggak terlalu masalah, karena memang Telkom itu pendapatan terbesarnya dari Telkomsel. Jadi mungkin direktur baru ini akan menerapkan bagaimana caranya membuat Telkom itu lebih besar lagi pendapatannya. Kenapa? Karena dia udah ngejalanin di Telkomsel, dan Telkomsel juga kebetulan perform gitu kinerjanya. Nah, terakhir valuasi. Murah apa mahal perusahaannya. Jadi saham murah atau mahal itu cuma salah satu indikator. Ada prospek, ada manajemen, itu juga berpengaruh dalam kita memilih suatu perusahaan. Gitu. Jangan karena ini murah tapi nggak ada prospeknya, manajemennya ugal-ugalan, ya jangan gitu. Karena sekarang banyak banget saham-saham di bursa juga murah-murah, tapi ya nggak naik-naik gitu. Kenapa? Ya prospeknya susah, manajemennya kita juga nggak tahu, nggak jelas siapa. Bahkan ada satu perusahaan sekelas direkturnya digaji cuma sebesar setahun 10 juta gitu di laporan keuangannya gitu. Jadi kan ngaco sebenarnya. Nah, yang tadi kita bilang itu namanya pendekatan top down approach, dari atas ke bawah. Dari kita lihat pasar keseluruhan, sektor, industri, sampai ke sahamnya apa. Saya pernah ketemu Pak Lokehong, saya tanya, Pak Lokehong analisanya seperti ini. Kalau misalnya ada satu hal yang nggak memenuhi, misalnya manajemennya jelek, masih tetap beli nggak kita? Gitu. Pak Lokehong bilang, ya kalau memang nggak memenuhi semuanya ya berarti nggak ada yang kamu bisa beli saat ini. Kamu tahan aja uangmu. Tapi nanti kalau memang keluarnya cuma satu, ya kamu belinya cuma satu, gitu. Kata Pak Lokehong secara gamblang. Gitu. Nah, selain dari atas ke bawah, kita juga bisa balik dari bawah ke atas. Karena biasanya yang baru kan agak susah tuh. Kondisi ekonomi sekarang gimana? Kita pusing banget gitu, apalagi masih baru. Nah, saya tanya Pak Kris deh. Pak Kris, sama apa yang bagus? HMSP misalnya. Nah, kita cek. Oke, HMSP, kita balik lagi. Prospeknya HMSP ke depan gimana? Masih bagus nggak? Siapa pemegang saham HMSP? Siapa direkturnya? Siapa komisarisnya? HMSP punya Philip Morris sekarang. Nah, kita cek manajemennya gimana. Sekarang lalu masuk murah apa mahal HMSP. Setelah oke, masuk industrinya gimana? Rokok. Rokok barusan pemerintah keluarin regulasi nih. Boleh menunda pembayaran cukai rokok selama 2 atau 3 bulan. Nah, berarti kan mendukung. Permintaan penawaran gimana? Wabah Covid nggak terlalu masalah, teman saya masih ngerokok gitu. Pak Evan masih ngerokok, Pak Evan. Nah, seperti itu. Lalu kompetisi, saingannya ada siapa? Gudang Garam, ada Wismilak, ada Indonesian Tobacco. Kita cek Gudang Garam gimana? Apakah lebih bagus daripada Sampurna? Wismilak gimana? Apakah lebih bagus daripada Sampurna? Nah, kita cek sampai kita yakin, ternyata Sampurna yakin. Oke, bagus gitu. Oke, nah itu bottom up. Jadi bisa dibalik dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Nah, ini ada beberapa industri yang ada di pasar modal, ada pertanian, pertambangan, industri dasar atau kimia, dan kimia, aneka industri barang konsumsi, properti,
infrastruktur, keuangan, dan perdagangan jasa. Nah, di sini pasti ada bingung, yang termasuk sektor pertanian itu sahamnya apa aja, pertambangan tuh sahamnya apa aja. Ini kalian bisa akses nanti di laptop, buka aplikasi Join yang di laptop, ada di bagian atas, stock, pilih My Stock, klik kanan, nanti open. Di sana ada open sektornya. Jadi ketika saya buka, pertanian, nanti muncul semua tuh saham-saham di pertanian. Nanti setelah ini, kalau sempat waktunya saya tunjukkan. Nah, dari saham sendiri kita klasifikasikan kalau saya klasifikasikan ada 6. Yang pertama growth stock, perusahaan bertumbuh atau berkembang. Nah, growth stock ini selama Indonesia bertumbuh, biasanya perusahaan ini cukup naik gitu. Jadi kalau kita lihat, labanya naik terus pendapatannya juga naik terus, laba bersihnya juga naik terus. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh gitu. Makanya aliran investing itu ada banyak macam, salah satunya growth investing. Jadi selain value investing punyanya Pak Lo Keng Hong dan Warren Buffett, ada juga aliran growth investing gitu. Dimana mereka nggak ngelihat perusahaannya murah atau mahal, mereka lihat walaupun perusahaannya mahal, saya tetap beli. Kenapa? Karena perusahaannya tiap tahun labanya naik gitu. Nah, ini pendekatan di growth stock seperti itu. Lalu yang kedua, income stock. Income stock itu kita ngandelin dividennya gede gitu. Kalau mau yang udah terbukti gede dan tiap tahun udah yakin gede, itu biasanya di bank daerah. Tahun ini Bank Jawa Barat kalau beli di harga 900, kalau nggak salah dapatnya sekitar 8 atau 9% gitu dividennya. Atau malah 10% ya. Coba dicek lagi, nanti kita cek bareng-bareng. Atau Bank Jawa Timur juga sekitar 8-9% dividennya. Jadi cukup besar dibandingkan deposito. Deposito kan setahun sekitar 4%-an. Nah, bahkan ini bisa 2 kali lipat daripada deposito, hanya mengandalkan dividen tok. Jadi tinggal letakin uang di sana, tiap tahun saya tetap dapat dividen kalau memang mau berinvestasi yang nyarinya dividen. Lalu yang ketiga, blue chip. Blue chip ini adalah perusahaan-perusahaan gede yang kita tahu seperti Astra, Indofood, Telkom, BCA, Mandiri, BRI, pokoknya semua perusahaan gede gitu. Itu biasa kita bilang blue chip gitu. Lalu yang keempat, ada cyclical stock, saham musiman gitu. Saham musiman ini contohnya, bentar lagi lebaran. Biasanya kalau lebaran itu Ramayana sama Matahari pendapatannya naik, harga sahamnya biasanya naik gitu. Nah, tapi nggak tahu nih, karena wabah COVID yang mereka dipaksa untuk tutup, nanti pendapatannya apakah berpengaruh gitu. Ya semoga aja sebelum lebaran mereka dibuka, udah boleh beroperasi gitu, sehingga ya orang pasti bakal rame yang belanja. Atau kalau dulu waktu sebelum ada wabah COVID, tiap kali mau liburan Garuda naik, misalnya lebaran atau tahun baru atau Natalan, biasanya orang pada banyak yang jalan-jalan, jadi biasanya saham Garuda naik gitu. Nah, lalu yang kelima, defensive stock, saham yang lebih aman gitu, atau bertahan di segala jenis situasi. Jadi defensive stock ini kalau saya bilang biasanya perusahaan-perusahaan yang makanan atau consumer, minuman dan makanan. Jadi kayak Indofood, Unilever, Kalbe Farma, terus Ultra Jaya gitu, Sari Roti, itu masuk ke dalam saham-saham defensif, di mana COVID bermasalah nggak buat makanan dan minuman? Kayaknya nggak. Buktinya Indomie aja malah diborong makin banyak gitu. Jadi defensive stock biasanya lebih ke perusahaan-perusahaan yang makanan. Atau sekarang mungkin Telkom pun masuk ke defensive stock, karena ya seberapa baik nggak ada uangnya orang biasanya tetap beli pulsa biasanya gitu. Biasanya tetap punya paket data. Nah, lalu yang terakhir penny stock. Penny stock ini biasanya perusahaan-perusahaan kecil yang kita nggak tahu ini perusahaannya apa, tapi kita baca laporan keuangannya dan kita lihat, sebenarnya perusahaan ini bagus, tata kelolanya bagus, terus labanya juga meningkat, tapi nggak banyak dibahas nih. Dan biasanya memang yang perusahaan-perusahaan kecil yang nggak terlalu gede itu jarang sekali orang bahas gitu, karena ya dari sisi harganya mungkin masih murah, lalu yang transaksi juga masih dikit. Tapi beberapa orang yang kayak Pak Lo Keng Hong, ya udah perusahaannya murah, ya saya beli dulu dari sekarang, nanti naik 100 kali lipat baru orang rame, ya saya udah tinggal panen, seperti itu. Jadi ada 6 jenis, ya tinggal dicocokkan dengan bagaimana cara kita memilih. Kalau mau aman ya silakan blue chip atau dividen, atau mau yang perusahaannya mahal nggak apa-apa, yang penting labanya naik terus, ya itu nggak masalah. Nah, lalu RTI bisnis, kita langsung praktek. Silakan buka RTI bisnisnya. Saya akan share
untuk RTI bisnisnya saya juga. Jadi kita langsung bareng. Nah, silakan buka RTI bisnis. Ini masuk ke tampilan RTI bisnis di HP saya. Oke, RTI bisnis adalah aplikasi yang menurut saya harus punya atau buku sakunya kita gitu. Karena aplikasi ini menurut saya mudah, gampang dipakai, nggak terlalu ribet. Tapi kalau ntar gangguan jangan tanya ke saya, Pak Kris, RTI-nya gangguan, bisa diperbaiki nggak? Karena RTI bisnis ini bukan dari Jasa Utama Capital, tapi outsourcing memang ada yang bikin sendiri dari RTI-nya gitu. Jadi kita sebagai pengguna aja, bukan sebagai adminnya atau apa gitu. Nah, RTI bisnis saya langsung ajarkan bagaimana cara melihat atau membaca RTI bisnis. Nah, di halaman pertama ketika kita masuk, ini langsung muncul IDX. IDX itu IASG gitu. Kalau di RTI tulisnya IDX. Nah, hari ini IASG kita di angka 4634,821. Itu naik 154 poin sebesar 3,4%. Gitu. Ini pergerakannya dalam satu hari, pas pagi pembukaan langsung naik, lalu naik terus sampai penutupan, nggak ada turunnya. Oke, lalu dalam satu minggu kita bisa lihat, dalam satu minggu kemarin sempat turun, hari ini mulai naik lagi gitu. Dalam satu bulan kita bisa lihat, kita tinggal klik-klik aja, mau dari awal tahun year to date kita bisa lihat gitu. Jadi kenaikan tadi itu sebenarnya masih dikit aja nih segini gitu dibandingkan penurunannya. Bayangin nanti kalau balik lagi ke atas, saham-saham yang kita pegang saat ini ditahan bener-bener, ya tinggal panen gitu. Oke, nah ini open itu harga pembukaan tadi IASG-nya. Tadi pagi pembukaan 4480,607. Hari ini tertinggi di 4637 gitu. Jadi sempat naik tinggi tadi tapi tutup agak turun dikit. Terendahnya di 4480, jadi pas pembukaan langsung terendahnya di sekitar sini nih, 4480,8 di atas ini dikit gitu. Nah, yang penting lalu sini ada turnover. Turnover itu ada transaksi. Jadi hari ini transaksi di bursa itu sebesar 7,3 triliun gitu. Lalu yang penting lagi market capital 5.383 triliun. Ini maksudnya apa? Market capital ini maksudnya semua perusahaan di Indonesia kita gabung jadi satu, itu nilainya 5.383 triliun. Jadi BCA, Telkom, Astra, Indofood, dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya kita gabung jadi satu, total uangnya tuh segini, 5.300-an triliun gitu. Gede nggak ini? Gede. Tapi kalau saya bandingkan dengan perusahaan Apple di Amerika, Apple itu satu perusahaannya harganya 14.000 triliun gitu. Oke, jadi perusahaan Indonesia kalau Apple mau jual 100% perusahaannya, itu bisa beli semua perusahaan di Indonesia, masih sisa banyak gitu, bisa beli 2 kali Indonesia, masih ada sisa lagi. Oke. Lalu di bawah ini IDX Dairy. Nah, ini ada merah, ada hijau, ada ungu. Merah ini adalah tanggal-tanggal IHSG kita turun. Hijau adalah tanggal-tanggal IHSG kita naik. Dan ungu ini adalah tanggal libur gitu. Jadi kemarin tanggal 10 kita libur Paskah gitu. Jumat Agung ya, tanggal 10. Nah, kalau kita lihat di sini tiap hari Jumat tuh kecenderungannya IHSG hijau. Tapi ini nggak pasti ya, cuman belakangan ini tiap Jumat hijau gitu. Bisa jadi minggu depan Jumat itu bisa merah gitu. Tapi at least dari sini ada kemungkinan berarti minggu depan Jumat mungkin orang banyak berpikir kayaknya Jumat ini hijau nih gitu minggu depan. Nah, ini kenaikan dan penurunan dalam satu bulan. 10 hari naik, 11 hari turun. Tapi 10 hari naiknya 33%, turunnya cuma 27%, jadi dalam satu bulan IHSG kita naik 5%. Gitu, masih cukup baik. Kembali mulai naik ya IHSG. Nah, ini performa dalam satu hari ini naik 3,4%, tapi dalam satu minggu IHSG turun 0,3%, dalam satu bulan naik 7%, ini dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Dalam satu tahun terendahnya turun 28% IHSG kita. Nah, ini harga terendah dan tertinggi dalam jangka waktu tertentu, bisa dicek. Nah, yang menarik adalah ini, investor chart. Hari ini foreign sell 552 miliar gitu. Jadi hari ini walaupun IHSG kita naik, tapi asing masih keluar dari pasar kita. Nah, kalau saya lihat dari awal tahun, asing itu udah keluar sekitar 14 triliun. Itu cukup gede gitu. Dalam satu tahun masih cukup naik, masih masuk sebesar 18 triliun. Ini kenapa bisa masuk
sebesar 18 triliun. Lihat di sini net foreign buy 67 triliun. Kalau nggak salah 50 triliun itu disubsidi karena pembelian akuisisi perusahaan. Saya lupa antara Bank Danamon atau Bank Permata gitu. Tapi totalnya di regular market ini yang ada di pasar saham yang kita biasa jual beli itu udah keluar 48 triliun satu tahun. Jadi ya asing keluar cukup banyak dalam satu tahun. Oke, masuk ke halaman kedua, indeks. Nah, indeks kita bisa lihat DJIF ini indeks Amerika futures gitu. Hari ini futures karena Amerika belum buka, Amerika bukanya jam 9.30 malam, jam 9-an malam. Nah, futuresnya udah hijau, jadi ada kemungkinan nanti indeks Amerika bukanya juga hijau. Kenapa bisa hijau? Karena kalau kita baca beritanya, Amerika udah mulai ketemu nih obat corona, Gilead ya nama obatnya gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat Amerika udah mulai positif gitu, udah mulai adanya optimisme dari investornya mereka. Nah, hari ini bursa Asia juga ditutupnya hijau semua. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura juga hijau semua. Jadi kita juga hijau dan kita juga naiknya 3%-an, hampir sama kayak Tokyo. Tapi Singapura juga naiknya nggak terlalu gede. Lalu Eropa juga hijau nih, masih naik Eropa. Nah, Amerika ini indeksnya mereka. Kalau yang atas tadi futures itu perdagangan indeksnya mereka dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, kalau ini yang benar-benar realnya, jadi bursa efeknya kita di sini. Oke, jadi ini untuk indeksnya. Lalu di halaman ketiga ini watchlist. Watchlist itu adalah saham-saham yang mau kita pantau gitu. Nah, di sini kita bisa di sini custom. Nah, kalau yang masih baru mungkin masih dikit. Nah, di sini saham-saham yang mau kita pantau ini bisa kita tambahin sendiri, tinggal pencet plus di sini, plus add symbol. Jadi kita tinggal klik, oh saya mau mantau saham saya Bank BCA, BBCA, atau saya ketik Bank Sentral. Nah, ini muncul BBCA, tinggal diklik aja, nanti muncul di paling bawah gitu. Atau kalau bingung watchlist saham-sahamnya apa, diklik di bagian my watchlist ini, nanti bisa kita pilih, saya mau lihat banking. Nah, nanti muncul semua perusahaan-perusahaan bank, ada BCA, Mandiri, BRI, BNI. Yang muncul di sini cuma perusahaan-perusahaan yang besar, yang transaksinya cukup gede. Gitu, yang kecil-kecil nggak masuk. Jadi kayak Bank Niaga, Bank BII gitu, Maybank, Bank Permata itu nggak muncul. Yang muncul hanya perusahaan-perusahaan yang cukup besar menurut RTI. Gitu. Jadi ini ada kode sahamnya, ada nama perusahaannya. Hari ini naik 3%, 4%, 8% Bank BRI, naik paling tinggi. Gitu. Jadi ini berdasarkan perusahaan-perusahaan besarnya. Jadi kalau mau ngecek consumer ada apa aja yang perusahaan gede, ini ada Unilever, S Hardware, Gudang Garam, Mayora, HMSP, ICBP gitu. Jadi muncul semua di sini yang consumer. Jadi nggak bingung, saya mau cek consumer ada apa aja, nih di RTI juga bisa walaupun nggak semuanya muncul. Gitu. Justru lebih enak karena yang muncul lebih ke perusahaan-perusahaan gede gitu. Oke, jadi kalau kita lihat IHSG hari ini karena naik 3%, jadi kebanyakan saham-sahamnya hijau. Karena ya balik lagi, karena sahamnya hijau makanya IHSG-nya naik gitu. Nah, ini resource-nya digabung antara sawit, tambang, minyak, itu semua digabung jadi satu. Gas juga digabung jadi satu, yang penting sumber daya alam. Gitu. Oke, masuk ke movers. Nah, movers di sini kita bisa ganti jadi ke gainers. Nah, movers di sini kita bisa ganti jadi misalnya gainers. Ya naik paling tinggi saham apa sih gitu, perusahaan mana sih gitu. Oh, hari ini ada yang naik 33%, DMMX 17%, Tower 8%. Atau yang turun paling dalam saat IHSG merah naik ini ada nggak? Oh, ada. Jelas perusahaan-perusahaan lebih ke gorengan gitu, yang turunnya cukup dalam gitu. Atau yang turunnya paling dalam ya SBAT, ini apaan? Saya juga nggak tahu gitu. Bos, ini apa? Ya biasanya orang-orang yang awam pasti nggak tahu nih perusahaan-perusahaan apa. Lalu hari ini asing ada belanja nggak? Oh, asing belanjanya ini nih. Dari yang jual tadi 500 miliar, asing belanjanya paling gede di Bank BRI 117 miliar, Telkom 69 miliar. Gitu, makanya naiknya juga tinggi. Asing ada jualan nggak hari ini?
asing ngejual ini, Astra dijual sama asing 100 miliar, BTPS 88 miliar, Bank Mandiri 82 miliar, Semen Gresik dijual 60 miliar. Ini yang asing keluar gitu. Nah, ini kita bisa cek mau jangka waktu berapa lama. Saya mau lihat dalam 1 tahun asing paling banyak jual apa aja. Oh, BRI 7T dijual, BNI 7T. Nah, ini kelihatan secara 1 tahun juga BRI udah turun 30%, BNI justru turunnya 55%, gede sekali gitu. Oke, lalu masuk ke halaman sebelahnya ada chart. Chart ini akan saya jelaskan besok di technical. Jadi besok tinggal dimiringin aja HP-nya, nanti kita masuk bagaimana cara menganalisa technical. Masuk currency, jadi yang mau tahu sekarang rupiah di berapa, ini ada nih. Rupiah sekarang 15.400, menguat lagi rupiahnya. Cukup bagus berarti, mulai ada optimisme. Oke, masuk ke metal. Jadi yang mau tahu harga emas sekarang berapa? Nih, ada P metal IDR per gram. Gold spot, ini harga emas nih, harga acuannya. Jadi biasanya kalau kita mau beli biasa lebih tinggi, atau mau jual biasa lebih rendah. Gitu. Tapi acuan tengahnya ini yang jadi acuan harga emas. Nah, ini harga emas dalam dolar 1698 harga acuannya. Oke, jadi setelahnya di sini ada news. News itu berita khusus untuk biasanya banyak perusahaan-perusahaan TBK gitu. Jadi ekspor furniture ke Amerika Serikat terdampak corona, ini strategi Wood gitu. Atau mitra keluarga, nah ini kode Samika, mulai April Garuda akan potong gaji karyawan 10-50% gitu. Nah, ini lebih kepada berita-berita tentang perusahaan-perusahaan atau tentang yang berhubungan dengan Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi kalau nyari berita gosip di sini nggak ada nih gitu. Kayak Line Today itu nggak ada tuh berita di sini, berita yang masuk ke sini. Oke. Nah, yang terakhir ke kalender. Kalender di sini kita bisa lihat upcoming event. Yang paling dekat ada yang bikin acara apa? Nih, tanggal 17 hari ini Waskita RUPS jam 2 di Hotel Teras Kita Jakarta. Nah, kalau yang punya Waskita ya silakan datang ke sini. Nanti gimana cara ikut RUPS tinggal minta ke Dina undangannya. Atau yang pegang saham Sido hari ini dapat dividen sebanyak Rp27 gitu. Kumdetnya tanggal 17. Jadi yang pegang Sido hari ini dapat. Kalau baru belinya besok nggak dapat karena lihatnya kumdet. Nanti ini bisa lihat di video saya di YouTube yang judulnya dividen gitu. Nah, lalu Senin ada apa Senin? Nah, Senin ada ini Plaza Indonesia, ada RUPS. Jadi yang punya Plaza Indonesia Senin ada kemungkinan makan gratis di Grand Hyatt tanggal 20 nanti gitu. Lalu ada BNGA mau bagi dividen Rp55. Ini Bank Niaga gitu, CIMB Niaga. Oke. RUPS bahas apa aja? Nah, RUPS itu biasanya kita bahas laba kita dalam 1 tahun kemarin berapa, 2019. Lalu ada pergantian direksi nggak tahun ini? Lalu tahun ini mau ngapain perusahaannya? Setelah itu kita tahun ini mau bagi dividen berapa banyak? Gitu. Mau berapa persen dari laba bersih kita yang kita bagikan sebagai dividen? Baru dari habis RUPS ini biasa baru muncul, oh perusahaan ini akan bagi dividen sekian rupiah gitu. Makanya biasanya RUPS ini banyak yang mantau. MBSS ini kayak menarik nih, tanggal 20 nanti ada kemungkinan bisa naik karena biasanya kalau dia bagi dividen berarti ya bisa naik cukup gede karena sahamnya juga murah. Palo Kehong ngumpulin juga itu MBSS. Oke, nah ini untuk halaman depannya RTI. Untuk kita ngecek perusahaannya, di sini ada tombol search, kita tinggal search. Ada yang request mau ngecek saham apa? Biar kita bareng-bareng. Tinggal diketik di grup atau di chat MBSS. Oke, kita cek MBSS. Nah, ketik MBSS nantilah akan masuk ke halaman pertamanya untuk perusahaan MBSS. Gitu. Hari ini MBSS turun 318 harga sahamnya, turun 12 poin sebanyak 3%. Gitu. Ini kelihatan market capital, ini harga perusahaannya MBSS cuma 556 miliar, ya perusahaannya memang masih kecil. Hari ini transaksinya 600 juta, 601 M, ini turnover 600 juta. Gitu.
Jadi kalau kita lihat dalam 1 tahun pergerakan sahamnya turun dari 700, sempat kemarin 200, sekarang mulai naik lagi. Tapi ya hari ini turun. Nah ini untuk bid offernya terakhir. Ini untuk bid offernya terakhir. Bid harganya berapa, offernya harga berapa lot. Jadi nggak terlalu banyak lotnya. Karena ini termasuk salah satu penny stock yang dikumpulin sama Pak Loh Keng Hong. Gitu. Oke, ini data transaksinya. Nggak terlalu penting, langsung ke halaman sebelahnya, analitik. Nah, analitik kita bisa lihat dalam 1 bulan MBSS naiknya 63%, turunnya cuma 37%. Jadi 1 bulan ISG naiknya 5%, MBSS naiknya 25%. Gitu. Jadi ya cukup menarik. Karena ya tadi turunnya juga udah banyak. Nah, ini harga terendah dengan harga tertinggi. Jadi 5 tahun itu dia sempat pernah ke 1000 harga tertingginya. Nah ini investor chart. Karena MBSS ini perusahaan kecil, jadi biasanya asing jarang yang beli gitu. Dalam 6 bulan aja asing beli cuma 80 juta. Jadi nggak terlalu banyak. Ini pun saya rasa asing yang beli ini tuh perorangan, bukan ke institusi. Beda sama yang tadi. Masuk ke finansial kita bisa lihat ini pendapatannya mereka. Saya munculin dalam 1 tahunan. Nah, pendapatannya mereka kelihatan di sini net profit margin, revenue, net income. Jadi pendapatannya tinggi, tapi laba bersihnya turun nih, minus. Jadi perusahaan ini rugi nih dari tahun 2015. Gitu, 2019 baru mulai untung nih. Oke, dari rugi udah mulai untung perusahaannya. Dengan pendapatannya juga dari tiap tahun mulai naik nih. Oke, ini lebih kepada finansialnya mereka. Ini mungkin nanti dijelaskan terpisah di kelas advance di Stock School. Cuma kalau sekarang nggak terlalu kita pakai. Nah, lalu di sini news. Kalau tadi newsnya yang di depan itu khusus ya, newsnya satu Indonesia atau perusahaan-perusahaan semuanya gabung. Nah, ketika kita buka MBSS di sini newsnya khusus MBSS aja, nggak ada news yang lain. Gitu. Kalaupun ada perusahaan lain, kalaupun ada perusahaan lain pasti ada keterikatan dengan MBSS gitu. Lalu ada CA News. CA News ini berita tentang kapan RUPS, kapan bagi dividen, ini muncul di sini. Jadi khusus yang dari perusahaannya. Nah, profil seperti tadi saya bilang, Pak Loh Keng Hong ngumpulin MBSS. Gitu. Di sini kita bisa lihat DRS Loh Keng Hong. Nih, ada 5,7% nih Pak Loh Keng Hong megang di sini. Gitu. Jadi jarang sekali ada perorangan selain komisaris sama direktur. Kalau komisaris sama direktur yang pegang sahamnya, namanya harus muncul. Tapi kalau nama perorangan pribadi, bukan komisaris, bukan direktur, dia baru bisa muncul kalau sahamnya di atas 5%. Jadi Pak Loh Keng Hong beli saham MBSS cukup banyak sampai namanya bisa muncul, ya sebesar 5,7%. Gitu. MBSS di sini historinya IPO tahun 2011. Itu IPO harga awalnya 1.600, lalu kita lihat sekarang cuma 318. Apakah saham ini turun? Belum tentu. Bisa jadi ada stock split. Gitu. Misalnya kita beli saham 1 hari sebelum pembagian dividen, apakah juga dapat asal kumdatnya dipegang? Itu nanti bisa lihat di video fundamentalnya. Oke, lalu di sini ada nama komisaris dan direktur. Silahkan dilihat, mana tahu ada saudaranya atau papanya di situ. Oke, lalu masuk ke case statistik. Nah, di sini yang mau saya bahas bakal lama di sini. Case statistik ini adalah pendapatannya mereka. Jadi 2016 kemarin minus, 2016 sampai 18 rugi. 2019 mulai untung nih perusahaan. Q1 mulai plus, Q2, Q3 masih minus, tapi Q4 plus juga. Jadi total masih untung. Gitu. 2020 kita belum tahu karena laporan keuangannya belum keluar, tapi at least 2019 labanya mulai kelihatan untung. Nah, kita bisa lihat karena pendapatannya dalam dolar, jadi munculinnya di sini dolar. Kalau biasanya perusahaannya pendapatannya dalam rupiah, nanti munculnya itu dalam rupiah juga. Ditampung aja. Pertanyaan nanti kita tampung, nanti saya jawab. Tanya aja nggak apa-apa. Oke, dari sini bisa kita lihat, sales ini penjualannya 77 juta dolar. Asetnya dia 218 juta, lihat hutangnya cuma 46 juta, tapi modalnya 159 juta. Jadi perusahaan ini hutangnya tergolong kecil. Jadi Pak Loh Keng Hong memang suka perusahaan-perusahaan hutangnya kecil.
tapi modalnya gede. Nah, di sini ada BVPS, book value per share. BVPS ini adalah nilai wajar perusahaannya, harga wajar perusahaannya. Harga wajar perusahaannya di sini dalam dolar 0,09. Nah, ini bisa kita hitung. Tinggal ambil kalkulator, dikali aja. 0,0914 dikali kurs sekarang sekitar 15.400 tadi. Berarti harga wajar perusahaan MBSS ini 1.400 gitu, sekitaran 1.400. Nah, sekarang harganya cuma 300-an gitu. Jadi price book value rasionya cuma 0,25 kali. 0,25 kali ini maksudnya gini. Harga wajarnya kan 1.400. Harga sahamnya sekarang 318. Nah, sekarang MBSS itu dijual cuma 0,2 kali harga wajar. 0,25 kali harga wajar. Kayak tadi, warung kopi A yang tadi misalnya 10 juta, kita bisa beli warung kopi itu di harga 2,5 juta. Ini book value rasionya 0,25 kali. Jadi MBSS sekarang dijual cuman sebesar 0,25 kali. Oke. Lalu kedua yang bisa kita lihat adalah PER, price earning ratio ini. PER ini apa? PER ini perbandingan antara labanya, ini di sini 0,0009 dolar dengan harga sahamnya gitu. Itu kalau kita kali sama kurs 0,0009-nya itu kita bandingkan dengan harga sahamnya itu 25 kalinya gitu. Oke, ini kayaknya dalam dolar agak susah. Saya akan ganti dulu ke rupiah biar bareng-bareng bisa belajar dulu. Nanti kalau udah oke, baru kita masuk ke dolar. Oke, habis MBSS Sampurna. Sampurna harusnya dalam rupiah. Nah, di sini Sampurna dalam rupiah. Nah, bisa kita lihat Sampurna di sini. Ini labanya, karena perusahaannya udah gede ya, labanya cenderung naik nih. 2017 sampai 2019 naik. 2016 ke 2017 turun, tapi turunnya dikit banget. Nah, kalau tadi MBSS di bawahnya DPS sama DPR ini kosong, kalau Sampurna ini ada angka nih. Apa ini? Ini adalah dividennya. DPS dividen per dividen per share gitu, dividen per lembar. Jadi Sampurna memberikan dividen tahun 2016 107, 2017 107, 2018 naik nih jadi 117. Nah, ini rasionya 97%, 2017 98% dari laba, 2018 101% dari laba. Jadi keuntungannya Rp116 per lembar, dibaginya Rp117 per lembar sebagai dividen. Jadi tahun 2019 ini kita bisa tahu, oke, berarti tahun ini Sampurna kira-kira bagi dividen sekitar Rp118 per lembar. Jadi kita bisa hitung, saya tinggal beli berapa banyak. Saya beli 1 lot, berarti saya dapat 11.800. Saya beli 10 lot, berarti saya dapat 118.000. Gitu, tinggal dikali aja berapa belinya. Oke, sini kita bisa lihat penjualannya Sampurna 106 triliun, asetnya Sampurna 50 triliun, asetnya terdiri dari 15 triliun itu hutang, 35 triliun itu modal. Oke, dengan laba bersihnya 13 triliun. Jadi dari penjualan dipotong gaji, dipotong biaya operasional, potong biaya produksi, semua hasilnya 13 triliun laba bersihnya. Nanti pembagian dividen itu dari 13 triliun itu. Nah, EPS ini, angka EPS 118 itu adalah pembagian dari net profit 13 triliun dibagi lembar saham beredar 116 ini. Makanya dapat per lembarnya untungnya berapa rupiah gitu. Oke, tadi saya ada bilang di sini ada BVPS, book value per share 307. Nah, kalau HMSP harga wajarnya lebih rendah nih, 307 gitu. Kalau tadi MBSS kan 1.400, harga sahamnya cuma 300. Kalau ini harga wajarnya 300, harga sahamnya 1.600. Jadi pasti lebih tinggi. Oke. Jadi PBVR-nya sekarang Sampurna itu dijual 5 kali lipat dari harga wajar gitu. Oke, lalu price earning ratio. Ini pendapatan dibagi dengan harga sahamnya. Gitu, harga saham bagi pendapatan. Gitu. Kenapa dibagi begini? Supaya kita tahu, kalau saya beli Sampurna di harga 1.635,
tiap tahun kalau saya dapat dividen Rp118, saya balik modalnya kira-kira sekitar 13 tahun. Dengan catatan, labanya tetap 118. Tapi kalau labanya tambah gede, ya berarti lebih cepat nih balik modalnya. Gitu. Makanya perusahaan-perusahaan yang tiap tahun labanya naik, itu menarik. Lalu next, ROE, pendapatannya. Nah, return on equity dari modalnya dia, nih modalnya Sampurna kan equity-nya 35 triliun. Pendapatannya 13 triliun. Itu sebesar 38% ROE-nya, rasionya gitu. Lalu yang terakhir, hutang. Hutangnya Sampurna cuma 42%. Hutang itu dari mana? Di sini. Hutang dibagi dengan modal, debt to equity ratio. Jadi hutangnya lebih kecil, modalnya lebih besar. Makanya di sini cuma 42%. Gitu. Jadi kalau hutangnya kecil, kalau DER-nya kecil berarti hutangnya kecil. Kalau DER-nya 100% berarti hutang sama modalnya sama. Kalau DER-nya di atas 100% berarti hutangnya lebih besar daripada modal. Gitu. Hati-hati kalau perusahaan yang punya hutang lebih besar atau banyak sekali, perusahaannya cenderung akan lebih gampang untuk bangkrut. Gitu. Oke, jadi kita bisa lihat, Sampurna sekarang dihargai 5 kali lipat dari harga wajar gitu. Dengan PER-nya sekitar 13 kalinya, ROE-nya 38%, hutangnya 42% rasionya. Nah, karena kita nggak bisa tahu apakah Sampurna sekarang ini murah atau mahal gitu. Sampurna dihargai 5 kali lipat, lalu PER-nya 13 kali, lalu ROE-nya 38%. Apakah Sampurna murah apa mahal? Kita tahunya dengan cara membandingkan dengan saingannya, Gudang Garam. Oke, Gudang Garam kelihatannya mahal nih, 46.000. Gitu, Sampurna cuma 1.600, ya kan? Gudang Garam mahal banget. Berarti Gudang Garam harga sahamnya mahal, berarti Gudang Garam lebih mahal daripada Sampurna. Belum tentu, kita harus cek lagi rasionya tadi. Lihat, kalau Sampurna tadi naiknya dikit, kalau Gudang Garam coba lihat 3.400 naik ke 4.000, tetap 4.000. Tahun 2019 labanya naik cukup banyak sampai 5.600. Jadi kenaikannya cukup signifikan tahun ini Gudang Garam labanya. Tapi lihat di bawahnya DPS-nya, dividennya selalu tetap 2.600 tiap tahun. Gitu. Jadi kita bisa prediksi tahun ini Gudang Garam bagi dividen 2.600 juga. Gitu, dividen PL rasionya, ini rasio pembagian dividennya dari keuntungan tiap tahun turun gitu. 74 karena ini labanya naik jadi turun 64. Ini labanya kurang lebih sama tapi dividennya sama. Ya, kurang lebih sama, tapi kalau tahun ini tetap 2.600 berarti sekitar 50%-an gitu. Oke, ini penjualannya Gudang Garam lebih tinggi daripada Sampurna. Sampurna tadi cuma 100 triliun, Gudang Garam 110 triliun. Hutangnya Gudang Garam 27 triliun, modalnya 50 triliun. Jadi Gudang Garam kalau saya bilang perusahaannya jauh lebih besar dibandingkan Sampurna. Gitu. Kenapa? Karena bisa kita lihat penjualannya lebih tinggi, aset perusahaannya lebih gede. Ini Gudang Garam 78 triliun. Kalau saya balik lagi ke Sampurna, bisa kita lihat Sampurna itu asetnya 50 triliun. Berarti kan Gudang Garam lebih gede 50% gitu dibandingkan Sampurna. Nah, dengan perusahaan yang gede wajar penjualannya tinggi gitu. Penjualannya lebih tinggi. Tapi kita lihat lagi. Masih loading. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, tapi dari penjualan yang 110 triliun ini, laba bersihnya cuma 10 triliun. Gitu. Kalau tadi kan Sampurna itu penjualannya 100 triliun, laba bersihnya 13 triliun. Berarti Sampurna kalau saya bilang lebih hemat. Kenapa? Karena potong sana sini lebih tinggi daripada Gudang Garam gitu. Gudang Garam jualnya banyak tapi untungnya malah lebih kecil daripada Sampurna. Oke, dari satu sisi di sana. Lalu yang kedua, nih, ini harga wajar Gudang Garam 26.000. 26470. Nah, sekarang Gudang Garam itu hanya dijual 1,74 kali dari harga wajar. Jadi kalau dibilang Gudang Garam murah apa enggak?
Ya kalau saya bilang secara rasio, gudang garam lebih murah. Sampurna dihargai 5 kali lipat, gudang garam cuma dihargai 1,7 kali lipat gitu. Oke, price earning ratio cuma 8 kali. Kalau tadi Sampurna 13 kali. Gitu. Maksudnya apa? Kalau saya beli gudang garam, kalau saya dapat dividennya 100% dari sini, 5.000 ini, 5.600 ini, berarti dalam 8 tahun saya udah balik modal kalau saya beli di 46.000. Cuman permasalahannya adalah gudang garam kan bagi dividennya bukan 5.600, bagi dividennya 2.600. Jadi belum tentu 8 tahun. Gitu. Kalau tadi Sampurna kenapa bisa pas 13 tahun? Karena 100% dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Tapi nggak dengan gudang garam. Oke. Yang ketiga, ada ROE. ROE-nya Sampurna tadi 38%. ROE-nya gudang garam lebih kecil, 21%. Kenapa? Ya, karena dari modal 50 triliun, untungnya cuma 10 triliun, hanya sekitar 20%-an. Gitu, makanya lebih kecil. Oke. Lalu terakhir, hutang. Hutang kalau tadi Sampurna 42%, gudang garam 54%. Oke, nggak terlalu jauh beda. Gitu. Jadi, di sini ada plus minus karena yang satu lebih murah secara valuasi, tapi bagi dividennya tetap, yang satu bagi dividennya gede. Gitu. Jadi kalau tergantung dari kebutuhan. Kalau memang tujuannya buat invest, saya lebih senang ke Sampurna karena bagi dividennya 100%. Gitu. Tapi kalau tujuannya untuk saya mau ambil selisihnya aja, gudang garam kan lebih murah nih dari dari PBV, kali aja PER-nya jadi 13 kali kayak Sampurna. Ya tinggal dikali ini, kalau 13 kali 565 berarti sekitar 67 ribu gitu harga sahamnya. Jadi ya cukup menarik kalau dari gudang garam gitu. Jadi kalau buat trading lebih seneng gudang garam, tapi kalau buat invest lebih seneng ke Sampurna gitu, karena Sampurna bagi dividennya 100%, tapi rasionya juga cukup bagus, terutama ROE gitu. Oke, jadi di sini kita bisa ngecek perusahaan itu bagus apa enggak gitu. Nah, kalau perusahaan seperti ini, saya Bumi, kenapa dia harga sahamnya 50 gitu? Balik lagi, kelihatannya sih oke ya di sini ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa untung. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian bawah, rasio hutangnya tuh sampai 1.600 kali, 1.600%, minus lagi. Maksudnya apa minus? Kita lihat, itu kan perbandingan antara modal dibagi dengan hutang. Nah, modalnya aja tuh udah minus sekarang perusahaan ini. Hutangnya 3 miliar US dollar, modalnya minus. Gitu. Jadi perusahaan ini tuh kalau saya bilang ya hati-hati, perusahaan ini rawan bangkrut. Kenapa? Karena hutangnya gede sekali, modalnya udah nggak ada. Gimana mau jalan perusahaan ini? Gitu. Net profit ya ini tinggal nggak tahu gimana caranya perusahaan ini bisa mencetak keuntungan. Tapi kalau dari kasat mata begini, hati-hati gitu. Jangan kaget nanti perusahaan-perusahaan begini kalau beli terus tiba-tiba bangkrut, ya jangan kaget karena kita udah tahu perusahaannya wajar kok gitu. Karena modalnya minus ya semuanya udah nggak bisa dihitung gitu. Apa yang mau dihitung, modalnya udah minus. Kalau bangkrut apa yang mau dijual, udah nggak ada lagi modalnya, udah nggak ada lagi yang bisa dijual. Lalu kalau tadi kalau kita lihat tadi misalnya HMSP. Nah, kalau kita lihat HMSP yang punya Philip Morris 92% gitu. Jadi ya HMSP kita tahu HMSP itu punyanya Philip Morris. Tapi kalau kita lihat Bumi punyanya siapa? HSBC. HSBC ini yang ngasih pinjaman ke Bumi Resource. Dibayar hutangnya Bumi itu ke HSBC. Terus sisanya dipegang sama siapa? Masyarakat. Lalu yang punya siapa? Kita nggak tahu nih siapa yang punya perusahaan ini sekarang. Gitu. Jadi ya hati-hati berinvestasi sama perusahaan-perusahaan yang begini. Gitu. Makanya harga sahamnya kenapa bisa di 50? Ya perusahaan rakyat. Oke, jadi kita bisa tahu dari sini kita bisa menghindari perusahaan-perusahaan jelek dan perusahaan-perusahaan bagus. Jadi kenapa BRI atau BCA dibilang perusahaan bagus? Saya BCA deh.
Karena dari sisi valuasi juga kita bisa lihat tiap tahun labanya naik terus. Tuh 843, 953, 1057, 1159. Nah, labanya naik terus. Lalu lihat pembagian dividennya juga ikutan naik nih. 23%, 26%, 32%, 47%. Ya, orang menarik. Kenapa perusahaan ini kelihatannya harganya kok udah mahal, udah tinggi sekali, tapi harga sahamnya masih bisa naik terus? Ya karena perusahaan bagi dividen tiap tahun tambah gede. Gitu. Ini alasan kenapa orang masih mau membeli saham ketika harga saham itu mahal. Harus ada alasan. Jangan sampai ini harga saham mahal terus tapi pendapatannya makin turun, itu masih aja dibeli. Contohnya apa? Contohnya ini. Nih, dalam waktu 1 tahun perusahaan ini naik terus nih harga sahamnya. Gitu, dari harga 600 sampai ke 1.500. Tapi kalau dicek laporan keuangannya, nah kalau dicek 2017 0,0017, 2018 0,0008, 2019 turun lagi 0,0005. Nah yang ini yang bahaya, harga sahamnya naik nggak dibarengin dengan kinerja dari perusahaannya. Ini yang berbahaya, hati-hati, karena indikasi gorengan itu ya ini gitu, harga saham naik nggak disertai dengan kinerja yang baik dari perusahaannya. Berbeda dengan misalnya ada satu perusahaan kecil, kita nggak tahu nih MTDL, ada yang tahu nggak misalnya. Nah MTDL labanya naik terus, lihat 93, 101, 107, 145, bagi dividennya juga masih bagi. Nah kalau kita lihat perusahaan ini track recordnya dalam 3 tahun, tuh kelihatan naiknya begini. Nah kalau turun begini justru kesempatan kita bisa beli lebih murah gitu. Berbeda cara melihatnya antara perusahaan yang digoreng sama perusahaan yang memang kinerjanya bagus gitu. MTDL ini salah satu penny stock, mungkin banyak kalian di sini yang ikut ini nggak tahu, tapi ya ini Stock School sih dari 2019 saya udah rekomendasi dari Rp1.000, bahkan sebelum dari 1.000 kita udah rekomendasi di Stock School, udah naik sampai 2.000, kemarin kita suruh cut keluar aja gitu karena kondisinya kayaknya udah terlalu tinggi. Cuman ya kalau sekarang ya menarik, mungkin di Stock School nanti akan dibahas lebih dalam beberapa perusahaan yang masih murah dan layak buat diikutin. Oke, jadi begini caranya kita menganalisa. Kenapa saya nggak kasih saham-saham yang kecil sekarang di grup atau gimana? Karena nggak semua dari kalian bisa nyerap. Kalau saya kasih Sampurna, saya kasih BRI, semua orang tahu, semua orang ngerti gitu. Jadi lebih nyaman, lebih enak belinya. Tapi kalau saya ngomong MTDL, tapi nggak saya kasih. Kenapa alasannya pilih MTDL? Karena ini, lalu ada banyak alasan lain. Kita ngecek laporan keuangannya, kita ngecek laporan tahunannya gitu. PR-nya cuma 7, PBV 1,2, ROE-nya cukup tinggi 17% gitu. Nah, yang begini kan ada kriteria-kriteria khusus yang sebenarnya ada lebih dalam kita bahas. Nah, itu dibahas di Stock School gitu. Supaya frekuensinya semua sama. Makanya di Stock School kita bahasnya lebih dalam, lebih rinci. Oke, lalu masuk ke terakhir, corporate action. Saya balikin lagi ke Sampurna. Nah, Sampurna di sini kita bisa lihat corporate action, dia belum muncul kapan bagi dividennya tahun 2020 karena belum rapat umum pemegang saham. Jadi saya munculkan yang nanti Senin mau bagi dividen. Nih, BNGA, CIMB. Kelihatan kalau dia mau bagi dividen, di sini tulisannya terang. Kalau udah lewat, tulisannya udah redup. Oke. Ini cara baca bagi dividennya gini. Harga sahamnya bagi dividennya sebesar Rp55 per lembar gitu. Kumdatnya tanggal 20 April 2020. Jadi yang pegang saham BNGA per tanggal 20 April 2020 berhak dapat saham ini, berhak dapat dividennya BNGA gitu. Tapi kalau belinya tanggal 21 ini nggak dapat. Tapi kalau beli 20, 21 jual dapat nggak? Tetap dapat. Yang penting tanggal 20-nya ini dipegang gitu. Nggak peduli udah beli berapa lama, pas tanggal 20 dijual tetap nggak dapat. Tapi kalau baru beli pagi tanggal 20 atau sore sebelum tutup tanggal 20, ini tetap dapat.
Yang penting baru boleh jual setelah tanggal 20-nya. Jadi 21 udah boleh jual, itu tetap dapat. Nah, dapat dividennya itu ditransfer waktu payment date ini. Tanggal 8 bulan 5 ini baru ditransfer ke rekeningnya kita. Sebanyak Rp55 per lembar. Nah, cara ngelihat yield persennya itu di mana? Di sini. Oke, kita tahu nih Rp55 bagi dividennya. Nah, cara lihat persennya, Rp55 itu sebesar 7,8% dividen yield gitu. Jadi kalau saya beli BNGA 100 juta, saya dapat 7.800.000. Kalau saya beli BNGA 1 miliar, saya dapat 78 juta. Oke? Misalnya kayak Sampurna, kenapa saya menarik? Karena salah satu dividennya juga gede gitu. Sampurna dividen yieldnya 117. Dividen yieldnya 7%. Dengan catatan karena di sini belum muncul angkanya, jadi dia acuannya acuan tahun lalu. Cuman kan karena di sini labanya nggak terlalu jauh beda, jadi harusnya ya sama sekitar 117-118. Jadi sekitar 7%. Kalau beli di harga 1.600. Kalau beli di harga 1.200 ya berarti bisa dapat sampai hampir 10% gitu. Jadi menariknya di situ. Nah, di sini corporate action, jadi jangan ngelihat harga saham itu murah, saham itu murah dari harga sahamnya. Nih, Sampurna 1635 berarti lebih murah daripada Gudang Garam. Belum tentu. Kenapa? Karena ada namanya stock split di sini. Nah, Sampurna pernah stock split 1:25. Jadi sebenarnya Sampurna itu harga sahamnya bukan 1.600, tapi harus dikali 1635 dikali 25. Sebenarnya Sampurna itu harga sahamnya sekarang 40.000 kalau mengikut acuan tahun 2016 gitu. Dan kalau sebelum-sebelumnya tahun 2011 itu Sampurna pernah stock split lagi 1:10 gitu. Jadi sebenarnya harga saham Sampurna itu per lembarnya 400-an ribu. Tapi sebelum tahun 2011, tahun 2000 berapa? 2006, 2007 itu pernah stock split lagi. Jadi lebih tinggi gitu. Jadi jangan ngelihat harga saham itu dari sini, 1635 berarti lebih murah. BRI cuman 2.000, BCA udah 27.000, berarti BRI lebih murah. Enggak, beda. Sama BRI juga ada stock split juga. Nah, kalau kita lihat BRI juga ada stock split 1:5. Jadi tahun 2017 kemarin BRI itu harganya bukan 2.800 tapi dikali 5 sekitar 28 kali 5 sekitar 14.000 gitu. Apakah lebih murah? Ya belum tentu. Lihat lagi rasionya, bandingkan lagi dengan BCA. Seperti itu. Jadi jangan melihat harga saham murah terus beli. Jadi ngelihat Bumi 50 berarti Bumi murah gitu. Bumi 50 berarti Bumi murah. Atau tadi saingannya salah satunya mungkin Wismilak 124, Sampurna 1.600, berarti Wismilak murah. Belum tentu. Lihat lagi ROE-nya Sampurna itu 38%, ROE-nya Wismilak cuman 2%. Tapi yang menarik adalah ini PBV-nya 0,2. Harga wajarnya Wismilak ini 478, jadi lebih tinggi. Itu perbedaannya di sana. Hutangnya juga cenderung kecil, cuma 29%. Oke. Jadi ngelihatnya seperti itu. Oke. Kita lihat pertanyaan. Oke, ini untuk yang Unilever, WIM, Telkom silakan kalian coba sendiri nanti. Kalau mau habis dicoba, kalau masih bingung tinggal tanyain aja. Ini dividen udah. Bagaimana taunya kalau suatu saham perusahaan sudah mengalami stock split dan sudah berapa kali stock split? Itu bisa cek di RTI, tapi RTI itu cuma 5 tahun. Kalau mau cek keseluruhan, baca laporan tahunan perusahaan. Nanti itu kebetulan ikut stock school, nanti di stock school bakal lebih dalam, bisa ngecek, bisa tahu stock split itu kapan. Ada videonya juga di stock split di YouTube, bisa dicek. Kalau book value per share-nya dolar, ngitung rupiahnya tinggal dikali ke rupiah harga sekarang. Betul, sesuai acuan dolar sekarang. PTRO bisa dicek sendiri nanti. Kenapa dividen bisa dibagi lebih dari profit? Karena ada namanya cash. Jadi perusahaan mungkin lagi pegang cash gede, itu bisa dibagi juga. Jadi nggak cuma dari pendapatan. Kan pendapatan masuk ke cash, gabung sama cash, cashnya jadi banyak.
Nah, tinggal dipilih cashnya mau dibagi apa enggak. Karena kalau Sampurna, kita lihat bagi dividennya kan nggak setiap tahun 100%. Ini kan cuma 97%, 98%. Ini kenapa 101? Ya yang ini kurang ini masukin aja jadi ke sini. Gitu, itu kan bisa. Yang penting pun mereka udah nggak perlu bangun pabrik, udah nggak perlu ekspansi dan lain-lain. Jadi ya nggak terlalu banyak uang yang dibutuhkan untuk beroperasi. USBP bisa cek sendiri. Biasanya ada beberapa kasus posisi cash mereka kebanyakan oke. PBVR dikatakan baik bila di angka price book value ratio itu dikatakan baik, berbeda. Masing-masing perusahaan beda-beda. Itu bisa lihat di YouTube saya yang PBV. Itu saya jelaskan emangnya BBCA, PBV gini. Nih, PBV BCA 3,8 kali. Apakah ini mahal? Apakah BCA harus 0,2 kali baru dibilang murah? Enggak mungkin BCA itu dijual di bawah harga wajar. Karena enggak pernah kebayang perusahaan kan harga wajar ini dihitung dari modal, nih equity, dibagi lembar saham, issued shares. Makanya dapat book value per share. Gitu. Oke? Nah, jadi perhitungan book value per share ini hanya kelihatan dari modal. Sedangkan BCA itu ada selain modal, ada nama baik, ada prospek ke depan gitu. Itu juga yang bisa menambah perusahaannya kenapa bisa dijual sampai 3,8 kali lebih besar daripada harga wajar gitu. Harga wajar itu cuman dihitung dari modalnya berapa, oh seharusnya perusahaannya sekian dihargainya gitu. Tapi kan ada namanya brand, nama baik perusahaan. TMG bisa cek sendiri, friend bisa cek sendiri. Apakah semua perusahaan yang DR-nya tinggi itu jelek seperti perbankan? Oh, beda. Kalau perbankan nggak bisa kita lihat DR. Karena perbankan itu setiap orang yang nabung di bank, itu anggapannya bank hutang ke orang tersebut. Jadi kalau kita lihat BCA, DR-nya 400%. Kenapa? Ya karena banyak yang nabung. Gitu. Jadi nggak bisa dilihat. Yang kita lihat kalau bank, ini ada satu di sini yang cuma muncul di bank. Non-performing loan. Nah, kalau saya nggak ngerti kenapa RTI udah nggak munculin lagi angkanya, tapi ini bisa dicek di laporan keuangan, di laporan tahunan itu harusnya muncul NPL-nya berapa. Nah, kalau bank lihatnya di NPL. NPL ini apa? NPL ini adalah kredit macet. Gitu. Seberapa banyak orang yang minjem uang ke bank terus nggak balikin. Gitu. Makin kecil nilai NPL, maka makin bagus, perusahaannya makin sehat. Jadi DR untuk bank nggak dipakai. Sama untuk konstruksi juga DR-nya nggak dipakai. Jadi kalau lihat Waskita, Wika itu nggak lihat DR-nya juga. Kenapa? Karena setiap kali mereka kerja, mereka nggak langsung bayar. Ngambil semen 1 sak langsung bayar, nggak. Mereka ngambil dulu, kumpulin dulu semennya banyak-banyak. Selesai proyeknya atau akhir tahun baru dibayar hutangnya. Gitu. Jadi DR konstruksi sama DR bank itu pasti besar. Tinggal nggak bisa dilihat untuk dua sektor ini. Kalau misalnya dividen yield PBV-nya oke, tapi DR-nya di atas 100% atau PBV, dividen yield, ROE dan lain-lain oke, tapi PER-nya tinggi, itu bagaimana kita menentukan? Beda, kalau DR di atas 100% berarti hutangnya banyak. Kalau hutangnya banyak, kita harus lihat perusahaan ini mampu nggak bayar hutang. Seberapa gede penilaian kita perusahaan ini bertahan di saat situasi begini, gitu. Berbeda kalau PER-nya tinggi. Kalau PER-nya tinggi berarti ada yang masalah antara sahamnya terlalu tinggi atau labanya yang turun gitu. Itu juga kita harus cek apa kalau labanya turun, alasan labanya turun kenapa. Kalau sahamnya naik terlalu tinggi berarti ada sesuatu. Kenapa bisa naik terlalu tinggi? Ada alasannya. Kalau nggak ada alasan, maka harus dicek lagi. Apakah kedepannya kenaikan EPS-nya bisa ngejar harga sahamnya nggak? Kalau bisa ngejar, oke. Kalau nggak bisa ngejar, berarti belum saatnya kita masuk. Kasih tunggu dulu turun. Kok naik dong yang tentang TINS itu ada revisi laporan keuangan, apa boleh sama OJK? Beberapa perusahaan ada beberapa yang pernah merevisi. Contohnya salah satunya Bank Bukopin tahun 2016 kalau nggak salah dia pernah revisi. 2015 Bank Bukopin pernah revisi laporan keuangan. Itu juga case-nya hampir sama kayak TINS. Ya, bisa kita lihat sekarang Bank Bukopin cuma sekitar 100-an. Waktu dia revisi itu harga sahamnya sekitar 600 Bank Bukopin. Ya, jadi TINS mungkin bisa begitu. Kenapa?
Karena kepercayaan investor kan berarti udah nggak terlalu percaya lagi nih, laporan keuangannya diubah. OJK pasti ada sanksi untuk mereka, cuma biasa sanksi dari OJK nggak terlalu gede karena punya alasan juga kenapa bisa salah gitu. Pasti akan ditanya dulu kan bagian siapa yang audit gitu. Audit juga pasti membela diri kenapa mereka bisa salah gitu. Itu nggak terlalu ngaruh, cuma balik lagi kepercayaan investor pasti akan berkurang, jadi hati-hati. Wim, stocks index ada angka merah, artinya apa? Saya nggak tahu kalau stocks index dari RTI ini artinya apa, bisa di Google aja nanti. Atau buka websitenya RTI, coba tanyain aja. Kenapa Koko suka dengan saham AMSP ya? Yang kita tahu kan rokok itu nggak baik untuk kesehatan. Jika kita berinvestasi di sana, otomatis kita memprokan perusahaan rokok. Apakah Koko termasuk yang mengkonsumsi rokok juga? Gini. Ini chatnya private, makanya nggak muncul di kalian. Saya bukan pro terhadap rokok, saya nggak ngerokok. Tapi kita nggak bisa pungkirin labanya mereka naik, oke? Dan kita nggak bisa pungkirin penduduk Indonesia itu kita nggak mungkin bisa ngelarang mereka untuk nggak ngerokok, gitu. Banyak sekali orang-orang yang ngerokok. At least daripada kita cuman ngirup asapnya doang, ya kan? Nggak suka kan ngirup asapnya doang. Ya kita dapat dividen dari orang yang ngerokok, ya nggak? Salah satunya itu. Yang kedua, saya nggak pernah membenci sama yang namanya perusahaan. Asal perusahaan itu murah ya kita beli, asal perusahaan itu mahal ya saya jual. Jangan pernah namanya jatuh cinta sama namanya perusahaan, karena ada kalanya mereka sangat tinggi yang kita harus lepas, ada kalanya mereka sangat rendah, kita harus beli. Contohnya, Doit waktu saya dulu kerja di Doit, saya lihat Doit harganya 57, itu murah banget. Saya beli. Kebetulan memang kerja di sana. Lalu naik ke harga 1000. Bisa nggak saya jual di sana? Ya, saya jual di sana. Nah, sekarang di harga 130-an, apakah menarik untuk masuk lagi? Tunggu dulu, gitu. Belum tentu bisa kembali naik nih, kayak cerita dulu dari 57 ke 1000, belum tentu. Balik lagi, apakah prospeknya masih bagus, balik lagi apakah manajemennya masih oke, apakah valuasinya masih oke, apakah labanya cukup oke, gitu. Itu yang harus dicek lagi. Jadi jangan saya pernah untung di sini, saya harus beli ini lagi, gitu. Nggak ada yang 100% di saham, semuanya harus dicek bener-bener. Lebih bagus growth company atau mature company? Tergantung, ada orang yang seneng growth, ada orang seneng yang mature. Balik lagi, itu biasanya berbeda dari sisi tingkat resikonya orang. Ada orang bilang, saya mau yang aman-aman aja, saya mau yang gede, gitu. Ada orang yang, mungkin saya lebih mudah, saya punya, saya targetnya kenaikan sahamnya lebih tinggi, karena biasanya growth company itu, harga sahamnya bisa naik cukup signifikan. Mature itu lebih stabil, lebih pelan naiknya, jadi biasanya lebih kepada faktor resiko. Karena kalau bisa naik pelan berarti turunnya juga pelan. Kalau bisa naik tinggi, turunnya juga bisa tinggi. Kayak tadi, MTDL. Itu kelihatan kan dari grafiknya. Cara hitung NPL gimana kok, Chris? Hah? Rokok penyumbang cukai. Oh ya. Rokok juga salah satu penyumbang cukai yang cukup besar. Saya baru ingat, saya pernah jelasin juga. Jadi, kalau orang nggak ngerokok, negara nggak dapat duit. BPJS ya kita, itu salah satu disubsidi dengan orang ngerokok. Jadi, gimana cara bikin Indonesia tambah kaya? Makin banyak orang ngerokok, karena bayar cukainya lebih gede, gitu. Dan rokok salah satu pembayar cukai terbesar di negara ini. Jadi ya plus minus ya. Jadi ada evil di dalam malaikat, ya kayak gitulah istilahnya. Cara hitung NPL gimana kok? Itu Google aja, gampang kok. Banyak sumbernya. Nggak mungkin saya jelasin di sini. Apakah investor perlu belajar analisa teknikal? Begitu juga sebaliknya. Apakah trader perlu analisa fundamental? Perlu. Belajar itu penting. At least kita tahu ini perusahaan BCA bagus. Kita tahu perusahaan BCA bagus, fundamental bagus. Atau Sampurna, kita tahu perusahaan Sampurna bagus. Tapi kita lihat di sini. Saya besok kasih lihat dari sisi teknikalnya. Kenapa Sampurna bisa turun dari 5.500 sekarang cuma 1.600? Perusahaan Sampurna emang waktu di 5.500 perusahaannya jelek. Emang perusahaannya bagus. Emang perusahaannya jadi labanya turun. Enggak kok, tahun 2018 justru labanya cukup naik. 2019 labanya tambah besar, gitu. Apakah penduduk Indonesia yang ngerokok tahun 2019 turun? Enggak, tambah banyak. Apakah cukai udah naik 2019? Enggak, cukai belum naik. Cukai naiknya tahun 2020.
Tapi kenapa turun? Balik lagi faktor technical. Itu juga salah satu yang berpengaruh. Nggak selamanya kita, fundamental bagus, tutup mata beli. Boleh begitu, cuman harus siap kalau beli di 5.000, sekarang 1.600, ya harus siap belanja lagi, harus siap beli lagi. Gitu. Technical itu penting. Gitu. Kalau saya bilang fundamental menentukan apa yang bisa kita beli, technical menentukan kapan kita beli. Lembaga mana yang buat RTI? Jangan tanya saya Pak, saya juga nggak tahu. Gitu. Yang penting mereka ada kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Oke, pertanyaan ada lagi untuk RTI? Kalau nggak ada kita lanjut ke bahan selanjutnya. Kalau nanya perusahaan nanti kita silahkan cek sendiri. Saya bukan guru yang baik kalau semuanya saya suapkan. Jadi silahkan habis dari sini ntar coba sendiri. Saya punya saham ini, saya analisa. Kalau bingung ngomong aja ke grup investor gitu. Jadi semuanya bisa belajar juga. Karena di grup investor itu nggak semuanya sepuh, nggak semuanya orang-orang lama, banyak juga orang-orang baru yang baru join. Jadi sama, belajarnya sama. Apakah setelah bagi dividen saham langsung turun? Gini, turun pasti turun pagi. Jadi kayak gini, BNGA. Karena kan yang mau bagi dividen nanti. BNGA bagi dividen Rp55. Tanggal 20 komdetnya. Perhatikan, besok Senin tanggal 20, BNGA tutupnya di harga berapa? Contohnya, BNGA tutup di harga 755, tanggal 20. Tanggal 21, jam 9 pagi pembukaan, biasanya BNGA itu bukanya di harga 700. Kenapa 700? Karena 755 dikurang Rp55 dividennya. Jadi kurang lebih bukanya harganya 700. Oke? Setelah jam 9 buka di harga 700 itu, sahamnya naik atau turun itu balik lagi. Market yang menentukan, nggak pasti. Nggak ada yang setelah bagi dividen pasti turun, setelah bagi dividen bisa naik lagi, nggak. Tapi, kecenderungannya biasanya saham-saham LQ45 yang gede kayak BCA, BRI, Unilever, itu habis bagi dividen kan turun dulu. Paginya jam 9 pagi kan buka sesuai dikurangin sama dividen yang dibagikan. Nah, sepanjang market berjalan itu mulai naik lagi. Biasanya, tapi nggak semuanya. Gitu. Jadi beberapa orang ada yang trading udah lama. Kalau saya lihat dalam 9 tahun saya trading, biasanya untuk saham-saham itu pas pagi buka langsung di bawah, banyak orang yang beli, mulai naik lagi. Biasanya sih gitu. Tapi untuk beberapa perusahaan kecil, pas pagi turun, itu bisa turun lagi, gitu. Contohnya kayak kemarin saya screenshot di grup investor, di scroll aja ke atas itu ada satu contohnya BCTM. Setiap kali bagi dividen itu turunnya dalam sekali, lebih banyak daripada yang dibagikan dividennya. Jadi lebih rugi kalau buat trading. Makanya saya bilang kalau buat trader yang belinya cuma dividen aja, beli hari ini jual besok, itu nggak guna. Karena ya biasanya turunnya juga sebanyak dividen yang dibagikan. Jadi balik lagi, kalau marketnya bagus ya dia naik, kalau marketnya lagi jelek ya dia turun. Gak ada yang pasti gitu. Karena kalau semuanya bisa pasti banyak banget orang yang kaya dari saham. Dividen lebih buat investor. Jadi jangan pakai dividen untuk trading. Ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya kita tampung lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang selalu menarik yang saya bahas adalah targetnya kita nabung saham itu, investor itu adalah kita kumpulin lot banyak-banyak, perusahaannya bagus, dimana kita bisa ketika lotnya udah kekumpul banyak ya kita bisa pensiun gitu. Anggap saya beli tahun ini Telkom cuma 10 lot. Tahun 2019 kemarin bagi dividen Rp163, berarti saya cuma beli 10 lot. Satu lot saya beli berarti dapatnya 16.300. Saya beli 10 lot, saya dapat 163.000. Kok dikit? Iya, karena belinya dikit. Saya kasih ilustrasi gini deh. Tahun 2016 saya udah beli Telkom 10 lot. Oke? 2016 saya dapat ini totalnya tahun 2016 Telkom bagi dividen 2 kali. Totalnya berarti sekitar 113. Ya, 113. Berarti saya dapat 113.000 kalau saya beli 10 lot, ya. Nah, 113.000 itu nambah nih ke
uangnya saya. Jadi 113.000 mungkin saya bisa tambahin dikit, bisa beli Telkom lagi. Nah, tahun 2017 saya beli kekumpul total jadi 20 lot. Berarti 2017 saya dapat dividen udah sebesar 234.000 gitu. 2018 saya kekumpul jadi 30 lot. Berarti udah naik. Ini kan dividen nambah juga, jadi lebih besar lagi dividennya. Nah, sampai saya kekumpul misalnya sampai 10.000 lot. Saya kekumpul sampai 10.000 lot. Ya, tahun 2019 saya udah dapat 163 juta. Masih kurang, saya kumpulin lagi sampai berapa puluh ribu lot gitu. Kalau cukup, ya udah cukup aja. Kenapa? Karena dividen kalau kita lihat di sini tiap tahun itu naik gitu. Jadi kalau tahun ini bisa hidup dengan 163 juta setahun, ya harusnya tahun depan atau 20 tahun lagi karena dividennya naik, ya harusnya bisa hidup. Kenapa Telkom? Karena tadi labanya naik terus tiap tahun, jadi dividennya juga tambah besar, makanya menarik untuk dibeli gitu, untuk diinvest. Kenapa Sampurna? Tadi karena labanya naik terus. Kenapa BCA? Karena labanya naik terus. Jadi dividennya yang kita dapat makin gede walaupun lotnya mungkin sama gitu. Jadi belum lagi selisih antara kita beli hari ini kita jual nanti 20 tahun kemudian. Masa iya kalau dividennya gede, harga sahamnya masih tetap 3.000 misalnya. Bisa jadi 20 tahun kemudian satu lembar sahamnya dibagi 3.000 rupiah gitu dividennya. Kan jadinya gede sekali gitu. Jadi yang beli hari ini 100 juta, mungkin 20 tahun kemudian 100 juta itu udah jadi dividennya aja gitu. Dan banyak orang-orang kaya gara-gara begitu. Salah satunya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong 1 tahun dividennya 200-an miliar gitu. Kenapa ya? Dikumpulin terus saham-sahamnya. Warren Buffett selalu bilang buying great business at ridiculous discount. Jadi nggak semua perusahaan gede itu bisa dibeli. Ada waktunya kapan kita beli. Jadi kayak sekarang nih banyak yang diskon, ya itu silahkan borong. Nanti ketika harga sahamnya udah mahal, ada waktunya kita mungkin lepas dulu atau jual dulu sebagian. Atau mungkin karena dividennya udah gede, saya nggak usah jual-jual lagi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini salah satu cerita dari Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu beli saham waktu dulu ada flu burung. Ya kan, kalau sekarang kan COVID gitu. Kalau dulu ada flu burung itu tahun 2004 sampai 2007. Nah, karena flu burung kemarin itu nyasarnya lebih ke unggas, ayam, jadi perusahaan sektor ayam itu jelek banget. Ini kelihatan grafiknya tahun 2001 sampai 2003 itu turun banget. Ini karena efek flu burung. Dari 175 turun jadi cuma 7 rupiah. Kok jadi 7 rupiah? Ya karena tadi ada stock split, udah dibagi dulu. Jadi dulu tetap minimal 50, cuman kan karena udah dibagi berapa jadinya kelihatannya sekarang rasionya jadi cuma 8 rupiah gitu. Oke, dari 2000, jadi Pak Lo Keng Hong kumpulin tuh 2003, 2004, 2005. Karena Pak Lo Keng Hong bilang udah orang Indonesia itu nggak ada yang nggak makan ayam, mereka pasti makan ayam gitu. Ternyata tahun 2014 harga sahamnya naik jadi 2.000. Bayangkan kalau kamu beli di harga 10 rupiah, naik jadi 2.000, itu naiknya 200 kali lipat. Uang 10 juta jadi punya uang 2 miliar. Gitu. Tapi ingat, waktunya juga panjang. Dan Pak Lo Keng Hong ngumpulinnya tadi, PR-nya dihitung, PBV-nya dilihat, ROE-nya dilihat gitu loh. Dan tadi turunnya pendapatan Java di tahun ini bukan karena perusahaannya jelek, tapi memang karena semua sektor unggas atau sektor ayam lagi turun gitu. Kenapa? Karena ada flu burung. Nah, flu burung udah lewat, orang belanja lagi, orang banyak lagi beli ayam, ya labanya naik lagi, ya perusahaannya naik gitu. Nah, ini yang saya bilang, society advice. Biasanya kita diajarkan sama orang-orang di lingkungan atau di luar atau dari kecil kita ditanamkan kalau kita harus sekolah. Habis sekolah kita kerja, ya kan, sekolah, kuliah, kita kerja. Habis kerja kita nikah, habis nikah kita ngutang buat beli rumah, buat beli mobil gitu kan. Habis ngutang kita kerja buat bayar utang, ya. Lalu kita punya anak, pensiun umur 60. Iya kalau bisa pensiun umur 60. Habis itu kita mati. Nah, padahal sebenarnya yang harus kita ajarkan dari awal itu, dari muda itu adalah kita sekolah, kita kerja, kita harus punya edukasi finansial. Kita harus tahu bagaimana cara kita mengelola uang. Banyak orang sekarang punya uang tapi bingung gimana cara kelola. Akhirnya
datang investasi bodong habis, atau ya uangnya dihambur-hamburin, atau yang kerja Januari sampai Desember kumpulin duit, Desember liburan habis, Januari sampai Desember kerja lagi kumpulin duit. Gitu. Ada beberapa case begitu. Uangnya gede banget, banyak banget uangnya, setahun bisa mungkin kumpulin 200 juta, 500 juta setahun, tapi bener-bener nggak ada yang bisa di-save. Kenapa? Karena tiap akhir tahun, oke, kita punya 500 juta nih, kita mau jalan kemana, kita habisin 500 juta. Ada yang begitu. Makanya saya bilang, mending sekarang kita kumpulin dulu, kita investasi dulu, tahan dulu jalan-jalannya, tahan dulu belanja-belanjanya, kita kumpulin, kita tabung, sampai saham kita banyak, atau sampai dividen kita gede, yang kita udah cukup buat jalan atau buat hidup, ya silakan pensiun lebih cepat. Uang dividen itu atau uang dari passive income-nya ya dipakai buat jalan atau buat apa, lebih enak gitu loh. Makanya seberapa berharga Pak Warren Buffett ini adalah jadi tiap tahun itu Warren Buffett ada lelang untuk makan siang bareng Warren Buffett. Tahun 2017 di sini lihat, makan siang bareng Warren Buffett itu sebesar 2,6 juta dolar. 2018 naik nih jadi 3,3 juta dolar. 2019 kemarin udah keluar pemenang lelangnya, naik lagi lebih tinggi. Kenapa? Ya balik lagi, konsep investasinya Warren Buffett ini adalah yang paling dipanuti oleh orang seluruh dunia sekarang ini, dan kebetulan orangnya masih hidup gitu. Bahkan kalau kita cek, kalau dilihat dari, kalau yang baca berita, yang ngikutin Warren Buffett, sebelum COVID ini keluar, Warren Buffett udah siapin cash sangat banyak. Bahkan sempat keluar berita, beberapa nasabahnya Warren Buffett, karena Warren Buffett buka company yang kelola dana nasabahnya, beberapa nasabahnya dia marah sama Warren Buffett karena waktu itu indeksnya Amerika naik terus, tapi Warren Buffett pegang cash. Warren Buffett bilang, saya nggak mau belanja. Nah ternyata benar, muncul corona, anjlok banyak, harga sahamnya turun banyak gitu. Dan Warren Buffett sekarang udah siap cash, udah siap banyak banget untuk dia mulai borong saham lagi gitu. Kenapa? Ya balik lagi, dia lihat pasarnya udah nggak rasional di Amerika, harga sahamnya udah naik secara signifikan dan udah nggak menarik. Warren Buffett selalu bilang, invest in as much of yourself as you can, you are the own biggest asset by far. Jadi lebih baik sekarang kita cari belajar. Tadi kalau ada yang tanya, lebih penting fundamental atau teknikal? Dua-duanya penting. Kita harus tahu sebanyak mungkin apa yang kita tahu, kita bisa terapin itu ke depannya gitu. Makanya kita punya stock school. Stock school kebetulan tiap 3 bulan baru ada. Nah 3 bulan itu nanti Mei yang paling dekat ini. Jadi habis Mei nanti, habis itu baru bulan ke-8 nanti, Agustus lagi baru ada. Jadi stock school saya batasi cuma 15 orang, silahkan daftar karena sisa sekitar 5 tempat lagi untuk stock school gitu. Jadi kalau lewat ya lewat, tunggu 3 bulan lagi. Stock school kita akan belajar banyak karena dibagi jadi 3 hari, total 8 jam. Kita akan belajar cukup banyak di sana. Bedah laporan keuangan, bedah laporan tahunan. Kan tadi 900 halaman tuh laporan tahunan. Gak mungkin kita baca semuanya. Ada hal-hal penting yang bisa kita baca, dan ada yang nggak penting yang nggak perlu kita baca. Oke, sekian dari Jasa Utama Kapital Sekuritas untuk basic fundamental analisis. Saya jawab lagi pertanyaannya kalau ada. Kalau dividen yield lebih kecil dari bunga deposito, apakah lebih baik jika uangnya justru kita masukkan ke deposito? Iya, dengan catatan dividen yield labanya perusahaan itu tuh nggak naik ya. Kalau tahun depan tiba-tiba labanya naik dan dividennya tambah gede, kan berarti dividen yield-nya tambah gede gitu. Belum lagi dari selisih harga sahamnya dengan harga saham yang kita beli hari ini. Kalau tahun depan dia naik, kan kita bisa dapat selisih lagi. Deposito sama dividen itu paling cuma 4%, di bawah 10%. Sedangkan harga saham itu bisa naik mungkin 50% gitu, 20%, 10% dalam waktu 1 tahun. Jadi perlu dipertimbangkan hal lain. Kalau deposito kita cuma untung dari kayak dividen doang, setahun cuma berapa persen. Tapi kan kalau di saham kita bisa dapat dividen, kita bisa dapat capital gain, tinggal kita pilih mau yang mana gitu. Itu yang jadi pertimbangan antara deposito dan dividen.
Kalau misalnya udah milih beberapa perusahaan yang mau diinvest, terus udah ada modal, bagusnya modal itu all in atau disisihkan dulu beberapa bulan sampai habis. Tergantung kamu kerja apa enggak. Kalau kamu kerja, kamu punya uang lagi buat gajian lagi di awal bulan, kamu sekarang bisa belanja. Kebetulan kamu kan masih muda, kamu bisa belanja, masuk. Asal cek dulu perusahaannya murah apa mahal. Kalau menurut kamu oke, ini udah murah, at least kalaupun sahamnya itu turun, aku dapat dividen cukup gede, aku bisa masuk lebih banyak gitu. Nah kalau turun ya tinggal nanti saya tambahin lagi di gaji, ada gajian saya sisihin, saya masukin lagi, ada gaji saya sisihin, saya masukin lagi gitu. Tapi catatannya adalah sahamnya syaratnya harus murah dulu. Kalau belum murah jangan. Oke. Apakah ASI layak untuk invest? Dari sisi dividen yield hanya 1%, DER-nya juga 111%. Ya ASI kalau kita lihat lebih kepada capital gain-nya gitu. ASI kenapa kelihatannya kecil? Karena gini, ASI itu kan holding gede. Dia punya jual mobil, dia punya tambang emas, batu bara, United Tractor. Dia punya Bank Permata yang barusan mau dijual. Dia punya sawit, ada Astra Argo Lestari, AALI. Terus dia punya banyak perusahaan lain gitu. Ada pembiayaannya juga, finance-nya juga gitu. Jadi dia akan lebih terpengaruh sama anak-anak usahanya gitu. Jadi anak usahanya yang support ke ASI-nya gitu, selain dari penjualan mobilnya. Jadi dia akan lebih stabil harga sahamnya. Tapi nanti kalau sawitnya udah mulai naik kan labanya ASI nanti tambah gede. Nah kalau mau ya ASI lebih stabil, kalau mau lebih gede masuk ke anak usahanya. Sekarang ASI itu di support paling gede dari United Tractor, karena United Tractor itu baru beli tambang emas. Nah anak usahanya ASI itu United Tractor. Coba cek deh dividennya United Tractor itu kalau nggak salah sekarang ini sebesar 12% apa 13%. Jadi kalau memang mau gede, better saya saranin masuk ke United Tractor-nya. Kalau mau stabil, better masuk ke Astra-nya gitu. Oke. Apakah untuk investor biasa menentukan untuk saatnya nambah posisi atau lepas barang hanya saat laporan keuangan sudah keluar saja? Ya, makanya saya pernah bilang kalau kita investor, kita tuh nggak ngelihat harga saham, kita lihat kinerja perusahaannya. Kapan waktunya kita jual? Saat kinerjanya jelek. Harga saham itu bonus dari apa? Dari kinerja yang baik gitu. Jadi Warren Buffett, kalau baca Warren Buffett kan punya perusahaan namanya Berkshire Hathaway. Dia bilang, saya aja nggak tahu perusahaan saya itu harga sahamnya berapa. Kenapa? Karena yang saya pedulikan adalah kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, saya yakin harga sahamnya gede. Kenapa? Karena saya bagi dividennya gede. Kalau kinerjanya jelek, pasti sahamnya saya turun gitu. Jadi kalau tujuan kita investor, jangan ngelihat harga sahamnya, lihat kinerjanya, baru bandingkan rasio-rasionya. Oke, rasio masuk. Nah, tinggal lihat kinerjanya bagus apa enggak. Oh, kinerjanya jelek, ya udah keluar. Atau kinerjanya jelek karena faktor luar, bukan faktor dari perusahaannya. Oke, masih bisa tahan, malah bisa lebih banyak gitu. Tapi balik lagi, lihatnya hanya dari kinerja, penentuan jual atau beli dari kinerja. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Kris saya beli Sampurna boleh nggak? Boleh banget. Kenapa? Karena kinerjanya bagus, kinerjanya nggak ada masalah. Ya masalahnya apa? Cuma harga sahamnya turun. Berarti kita bisa beli lebih murah. Clear. Gitu. Ada lagi? Apakah investor? Iya udah. Oh ya, jangan lupa isi kuesioner ya yang ada di grup WhatsApp. Kalau untuk pertanyaan perusahaan mungkin bisa di grup investor, nanti kita bahas bareng-bareng kalau mau ditanya lagi. Ada lagi pertanyaan terkait fundamental. Gimana caranya bisa tahu kinerja perusahaan? Balik lagi tadi, kita lihat track recordnya, labanya naik apa enggak, untungnya gede apa kecil, hutangnya gede apa kecil, lalu manajemennya siapa, valuasi prospek kedepannya gimana gitu. Gimana cara hitung berapa saham yang perlu saya beli agar dapat dividen senilai yang saya mau? Oke, kan kita bisa lihat tuh per lembarnya dapat berapa rupiah gitu. Tinggal dikali aja, saya mau berapa juta dividen saya.
Saya butuh misalnya 1 tahun 200 juta. Silahkan cari beberapa perusahaan yang kasih dividen gede dan stabil. Misalnya tadi United Tractor, saya ambil contoh 10% misalnya bagi dividennya. Oke, kalau dividen United Tractor 10%, kalau saya beli 1 miliar berarti saya dapat 100 juta. Kalau saya mau dapat dividen 200 juta, saya beli United Tractor sampai ke 2 miliar. Berarti saya dapat 200 juta setahun. Gitu. Dengan catatan tahun ini labanya sekian. Kalau tahun depan labanya tambah gede, ya mungkin lebih besar lagi dividennya kita. Makanya ini proyeksinya. Jadi kalau kita lihat, saya mau dividen saya 10 tahun ke depan 200 juta. Nah bisa jadi nggak perlu uang 2 miliar. Kenapa? Karena kita tinggal hitung. Biasanya tiap tahun naiknya berapa persen nih labanya. Gitu. Oh tiap tahun labanya naiknya 10%. Atau 15%. Kita bisa proyeksi kalau naik 10% tiap tahun, kira-kira sampai tahun berapa, kalau saya kumpulin sekarang berapa juta, dapatnya berapa banyak. Itu bisa. Gitu. Tinggal diproyeksiin aja. Kalau mau tanya apakah sektor perbankan paling pertama terkena dampak, pertama turun saat IHSG koreksi dan pertama bangkit saya. Iya, karena IHSG itu tadi 5.300 triliun. Nah, sektor perbankan itu totalnya kalau kita gabung semua bank di Indonesia, total perusahaannya itu senilai 2.300 triliun sekarang ini. Jadi hampir setengahnya. Bahkan kalau nggak salah sekitar 55% IHSG itu dari market capital itu dari bank. Gitu. Jadi kalau bank turun, kemungkinan IHSG turun. Kalau bank naik, IHSG naik. Jadi IHSG itu sangat berpengaruh sama bank. Makanya kenapa 2017-2018 IHSG kelihatan naik terus, tapi saham-saham Sampurna turun, Telkom nggak naik, Astra turun, Indofood turun. Kenapa? Karena cuma BCA, BRI yang naik. Itu alasan kenapa tahun 2017-2018 IHSG naik terus. Cuma karena BCA, BRI itu naik 2 itu doang. Sisanya yang lain turun. Itu aja alasannya kenapa IHSG bisa naik. Gitu. Karena bank sangat berpengaruh. Karena bank porsinya paling besar di IHSG. Oke? Udah jam 9. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Apakah IHSG rebound saat corona udah mereda atau tergantung indeks luar kok? Ya, harusnya IHSG bisa rebound kalau corona udah ada obatnya. Karena sekarang IHSG itu turun karena kekhawatiran perusahaannya nggak bisa beroperasi, jadi labanya bisa turun. Nah, tapi hal itu udah terprice in dengan penurunan IHSG sekarang. Jadi kalau obatnya udah ketemu, terus kondisi ekonomi udah bisa jalan lagi kayak semula, ya harusnya udah balik lagi itu ke area 5.000-an lah at least gitu. Tapi selama obatnya masih belum dan penyebarannya masih luas, masih ada red zone, masih ada calon-calon di lockdown, ya akan cenderung bergerak di area 4.000-an ini. Apakah sekarang waktu yang cocok untuk mencicil saham blue chip yang murah? Ya, sekarang cocok banget dibandingkan waktu IHSG di 6.700, mending beli sekarang gitu. Sampai ada obat dan vaksin. Ya, obat dan vaksin gitu. Estimasi berapa lama? Ya, kalau kita baca media di Amerika, mereka udah ada keluarin obat kan tuh, Gilead. Yang makan obat itu rata-rata sembuh, udah 127 orang sembuh dengan mengkonsumsi obat itu. Jadi yang menarik, tinggal tunggu vaksinnya. Estimasi nggak ada yang tahu ya Pak? Ya nggak ada yang tahu sih Pak. Kalau estimasinya kapan? Donald Trump aja nggak tahu. Tergantung Donald Trump deh. Kalau Donald Trump bilang 2 bulan ya 2 bulan. Dengerin aja. Oke. Menurut saya cukup ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung tanyain di grup investor. Kita besok masuk ke analisa teknikal. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga apa yang saya jabarkan di sini bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa besok.